Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sesuai dengan judul yang telah kita berikan, yaitu keutamaan panjang umur. Terdapat dalam salah satu athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, ana rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma ma'an. Kata Talha bin Ubaidillah, ada dua orang laki-laki dari Baliin, dari daerah Bali. Keduanya datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan keislaman mereka berdua. Mereka masuk Islam di waktu yang bersamaan. Ini konco nih, sahabat dekat, dua-duanya masuk Islam secara bersamaan. Wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Kemudian kata Talha, setelah masuk Islam, salah satu di antara keduanya itu lebih semangat dalam melakukan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, ya, lebih unggul dibanding yang satu, baik puasanya, sholatnya, zakatnya, dan seterusnya dari amal-amal. Artinya ada perbedaan antara dua orang yang bersahabat ini, yang keduanya sama-sama masuk Islam di waktu yang bersamaan. Nah, kata Talha bin Ubaidillah, salah satunya ini adalah orang yang lebih unggul dalam urusan agama. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida thumma. Kemudian salah satunya yang paling rajin itu, yang paling taat itu, ikut dalam salah satu peperangan dan dia meninggal dunia sebagai orang yang mati syahid. Jadi sah, alhamdulillah, kematian syahidnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada, ya, diterima syahid dunia dan syahid akhiratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Thumma makathal akhar ba'dahu sanatan thumma tuwufiya. Nah, kemudian yang satu lagi masih hidup setelah kematian temannya di medan perang. Dia masih hidup kurang lebih selama 1 tahun. Kurang lebih selama 1 tahun dia masih hidup. Qala Talha, baina ana 'inda babil jannati fi naumi idza ana bihima. Talha bermimpi dalam tidurnya, dia ada di depan pintu surga, dan kemudian dia melihat dua orang yang tadi masuk Islam. Yang satu rajin ibadahnya, yang satu biasa saja. Yang rajin ibadahnya mati duluan, yang ibadahnya biasa saja matinya belakangan. Ya, yang satu ibadahnya luar biasa bagusnya, yang satu ibadahnya standar. Yang satu yang mati duluan itu matinya di medan perang. Nah, kemudian kata Talha bin Ubaidillah, dalam sebuah mimpi dia melihat dua orang ini, ya. Fa kharaja kharijun minal jannati fa adina lil ladina matal akhira minhuma. Maka dua orang yang dia lihat dari pintu surga itu keluar, salah satunya dulu,
dan yang keluar adalah yang mati belakangan keluar duluan. Tsumma raja'a fa'adina lilladina stushhida tsumma raja'a ilayya faqala irji fa innahu lam ya'ni laka. Kemudian setelah itu orang yang mati duluan keluar juga. Ya, dua-duanya keluar dari surga untuk bertemu dengan Talha bin Ubaidillah. Kemudian dua orang ini berkata kepada Talha bin Ubaidillah, antum balik lagi karena antum belum waktunya. Gitu, antum belum waktunya. Belum waktunya apa namanya? Belum waktunya untuk masuk ke dalam surga karena dia belum meninggal. Jadi ternyata dua orang ini yang masuk surga duluan adalah orang yang matinya belakangan. Orang yang mati belakangan, bukan yang mati duluan. Yang mati di medan perang yang lebih bagus ibadahnya, ya, dia mati syahid dan di negeri akhirat sebagai syuhada, diterima amal syahidnya oleh Allah. Nah, kemudian fa asbaha Talhatu fa haddatsan nasa fa ajabu. Maka pada pagi harinya Talha menceritakan mimpinya itu pada sahabat yang lainnya. Maka mendengar cerita itu para sahabat takjub, terheran-heran. Kok bisa ya orang yang mati di medan perang lebih soleh, terus dia ternyata masuk surganya di belakangan gitu kan. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, dari sisi mana antum pada takjub dari dua orang ini? Di sisi apanya antum takjub? Atau apa yang membuat antum takjub? Gitu. Jadi pemahaman sahabat belum mengerti ini. Ya, para sahabat belum mengerti radhiyallahu taala anhum. Nabi mengatakan, yang buat antum takjub itu apa? Dari sisi apa? Maka qalu ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hadzal ladzi kana ashadda rajulaini ijtihadan fastushhida fi sabilillahi fadakhala al-akhiru al-jannata qablahu. Nah, dia kasih tahu nih para sahabat ini. Ini dua orang yang dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah. Yang satunya ibadahnya rajin sampai mati di medan perang, yang satu ibadahnya standar tapi matinya belakangan setahun kemudian. Tapi justru yang mati belakangan masuk surganya duluan dibandingkan yang mati duluan dan matinya di medan perang. Oh, itu yang buat antum takjub, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, alaisa qad makatha hada ba'dahu sanatan. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah yang mati belakangan ini masih punya kesempatan 1 tahun hidup di dunia ini, gitu kan? Dia masih punya 1 tahun kesempatan, 1 tahun lebih banyak dibandingkan yang mati duluan gitu. Jadi umur panjang itu sebenarnya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari panjang umur yang bermanfaat. Maka ketika antum meminta panjang umur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya panjang umur untuk semata-mata senang-senang gitu kan, main-main, hura-hura, bukan untuk itu semua, tapi panjang umur untuk apa? Panjang umur untuk beramal soleh, mengganti amal-amal yang lalu dengan amal-amal yang baru, yang baik, yang mendekatkan diri kita pada Allahu Jalla Dzikruhu. Itu hakikat panjang umur. Nabi mengatakan gini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah orang ini masih hidup 1 tahun kemudian, punya durasi waktu beda setahun antara yang mati syahid sama yang ibadahnya biasa aja. Kemudian lihat apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa adraka ramadhana fasamahu. Kemudian dalam waktu 1 tahun itu dia ketemu juga bulan Ramadan, ya. Ini istimewanya bulan Ramadan. Dalam 1 tahun itu ada Ramadan. Tentunya di dalam bulan Ramadan ini ada
puasa. Ada puasa, kemudian ada Lailatul Qadar gitu ya. Ada infak dan sedekah gitu. Dia bertemu Ramadan dan melakukan ketaatan di bulan-bulan Ramadan. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan iya betul, dia masih ketemu setahun, kemudian ketemu bulan Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan, dia mencari malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Kemudian para sahabat mengiyakan apa yang Nabi katakan. Iya betul, dia ketemu gitu. Qala wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanati. Qalu bala. Qala Rasulullah SAW lima bainahuma ab'adu mimma baina sama'i wal ardi. Nah kemudian terus Nabi bilang, katakan, dan dalam waktu 1 tahun itu dia melakukan sholat-sholat yang wajib dan yang sunnah. Iya gitu. Nabi mengatakan dalam waktu setahun itu dia melakukan sholat-sholat yang wajib dan yang sunnah. Nah di sini Nabi menyebutkan 2 amal Ramadan dengan amal sholat. Nah kemudian kata Nabi SAW, kan dalam waktu yang 1 tahun ini yang dimanfaatkan atau yang digunakan oleh orang yang mati belakangan dengan beramal saleh, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan antara keduanya jaraknya seperti langit dan bumi. Ya, jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Itulah hakikat dari panjang umur yang bermanfaat. Ketika kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah usia kita, panjang umur kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, ya, pundi-pundi kebaikan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la tahqirana minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun juga, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan yang paling kecil yang tidak kita prediksi, yang tidak kita duga-duga, itulah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dan bisa jadi kebaikan yang besar, kebaikan yang agung, bisa jadi kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Jalla dzikruhu. Paham ya? Bisa jadi puasa kita nggak diterima, bisa jadi Lailatul Qadar kita nggak diterima, bisa jadi infak sedekah kita nggak diterima, tapi bisa jadi membersihkan lantai yang kotor, bisa jadi menolong orang nyebrang, bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu yang menghantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari panjang umur. Subhanallah, ternyata ketika kita mampu memanfaatkan panjang umur atau umur yang diberikan oleh Allah, itu bisa melebihi atau bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Padahal dia mati syahid, tetapi ternyata orang yang diberikan panjang umur bisa lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan setiap detik demi detik yang Allah berikan pada kita, menit demi menit yang Allah telah anugerahkan pada kita, waktu demi waktu yang telah Allah telah berikan pada kita untuk kita jadikan sebagai amal soleh, amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga persahabatan kita seperti persahabatan 2 orang ini yang bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini persahabatan yang luar biasa. Mereka bersahabat di dunia dan Allah pertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dari saya sampai di sini. Semoga Allah taala memberikan pelajaran buat kita tentang keutamaan panjang umur yang bermanfaat, ya, panjang umur yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang masih Allah berikan pada kita untuk jadi sebuah ketaatan padanya. Karena di sini luar biasa sekali orang yang mati syahid, orang yang maksimal dalam ibadah, ternyata mereka dilampaui prestasinya oleh orang yang diberikan waktu oleh Allah lebih panjang usianya. Dan dengan panjang usianya itu diisi dengan ketaatan. Jelas sampai di sini ya? Oke, Taib, kalau jelas cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.